Poltreking merilis hasil survei elektabilitas 3 cawapres yang dilakukan selama periode 1 hingga 7 Januari 2024 dengan total 1.220 responden. Hasilnya, Gibran Rakabuming Raka unggul. Survei mengukur elektabilitas 3 cawapres dengan margin of error sebesar 2,9%. Jika pemilu 2024 digelar saat ini, maka mayoritas akan memilih Gibran Rakabuming Raka. Perannya sumbangsi elektoralnya kepada pasangan di dalam pemenangan. Paling tidak ada 2 atau 3 variabel penting fungsi dari posisi cawapres hari ini. Yang pertama adalah pertimbangan dari sisi elektabilitas. Pastilah cawapres yang memiliki potensi elektabilitas dalam konteks ini dia memberikan peran yang cukup tinggi. Yang kedua, pertimbangan elektabilitas yang kedua adalah dari sisi bagaimana si cawapres bisa mewakili, merepresentasikan dari beberapa macam segmentasi pemilih. Pertama dari sisi segmentasi geografi kewilayahan. Faktor yang paling menarik adalah paslon nomor 2. Paslon nomor 2 inilah dengan ketika Prabowo menggandeng Mas Gibran dan Gibran itu adalah Jokowi Junior. Nah inilah yang memberikan dampak paling besar, sangat signifikan mengatrol menaikkan elektabilitas si capres sebelum berpasangan. Berikut ini kami tampilkan tren elektabilitas capres dan juga cawapres. Kita simak bersama. Ini merupakan simulasi 3 pasangan bagi cawapres. Posisinya cukup signifikan. Gibran Rakabuming Raka terus merangkak naik dengan perolehan terakhir 47,6% saya. Selanjutnya Muhaimin Iskandar relatif turun dari 27,8 menuju ke 20,01% dan Mahfud MD. Maksud kami Muhaimin meraih 23,2% dan Mahfud MD meraih 20,1%. Dari November hingga periode Januari 2024 yang relatif melejit adalah Gibran, Muhaimin sempat naik dan juga Mahfud yang pada bulan Januari 2024 ini merosot. Ya. Bang Hanta, apa kemudian kesimpulan hasil survei elektabilitas cawapres ini dengan melihat bahwa Gibran ternyata hasil surveinya paling tinggi, baik itu simulasi 3 nama ataupun juga 2 nama? Ya, Tisa, pertama survei ini poinnya adalah ketika kita membuat simulasi cawapres itu merupakan akumulasi atau gabungan dari antara capres dan cawapres. Jadi kalau pertanyaannya tunggal capres saja atau cawapres saja atau berpasangan, angkanya relatif agak mirip, berada di rentang margin of error, jadi 1-2%. Jadi sudah akumulasi, jadi mengikut dia, ada yang cawapresnya terkatrol oleh capresnya, atau sebaliknya, ada cawapresnya yang didongkrak oleh cawapresnya. Jadi angkanya lebih kurang di situ, plus minus 1-2%. Itu poin pertama, karena sudah satu paket dalam persepsi publik. Yang kedua, memang ada 3 variabel ya yang menjadi faktor atau aspek yang mempengaruhi semacam fluktuasi atau dinamika elektoral antara capres-cawapres. Nah, sehingga saya kira ada beberapa faktor yang kalau kita lihat dari trennya, 3 faktor itu, satu faktor Jokowi effect, dan itu terjadi ketika pendaftaran. Yang kedua adalah debat, dan 3 sosialisasi. Nah, kalau dilihat trennya yang agak fluktuatif itu agak cukup tinggi sampai 2 digit itu adalah ketika ada Jokowi effect. Efek Jokowi ketika Prabowo akhirnya mengambil Gibran sebagai cawapres. Itu faktor paling tinggi. Kenaikan Prabowo cukup tinggi. Ada migrasi pemilih Mas Ganjar ke Pak Prabowo karena faktor Jokowi tadi dan persepsi publik berada di Prabowo Gibran karena Pak Prabowo sudah mengambil cawapresnya Jokowi Junior yaitu Mas Gibran. Itu faktornya. Sementara faktor debat, sosialisasi ada, tetapi tidak sesignifikan faktor itu kalau kita lihat dari kita bentangkan trennya. Itu faktor yang kedua. Nah, yang ketiga, kenapa ada semacam ini bukan sepenuhnya elektabilitas Mas Gibran, tapi itu akumulasi paket dengan Pak Prabowo, faktor Jokowi dan sebagainya. Begitu juga dengan pasangan Mas Ganjar, begitu juga Mas Anies. Sehingga kenapa itu menguat? Karena salah satu faktor yang ketiga, faktor incumbency atau kesan bahwa Prabowo Gibran
yang memiliki hak eksklusif keberlanjutan semakin kuat dalam persepsi publik. Mereka seolah-olah bagian dari kekuatan Jokowi. Ceruk besar kolam pendukung Jokowi itu bermigrasi cukup kuat ke sini. Karena apa? Karena 3 faktor yang dimiliki mereka dapatkan dari faktor Jokowi tadi. Satu, tingkat kepuasan atau approval rating kepada Pak Jokowi itu relatif tinggi, kisaran 70-80%. Nah, potensi ini ada migrasi, terutama menggeser basis-basis pemilih Pak Mas Ganjar ya, di beberapa basis Pak Jokowi di Jawa Timur dan Tengah. Itu satu. Yang kedua, Pak Jokowi juga memiliki mesin politik elektoral, barisan relawannya, kemudian partai, termasuk partai-partai mendukung belakang Prabowo Gibran itu kan dikonsolidasi tanda petik oleh kekuatan jejaring Jokowi. Dan ketiga adalah jejaring kekuasaan, itu tidak bisa dihindari. Nah, 3 faktor ini yang membuat menurut saya ada dinamika. Satu sisi kalau kita lihat Gibran memberikan dampak signifikan pada kenaikan Prabowo, dia menjadi semacam pengkatrol, mendongkrak ke capresnya. Kemudian ada cawapres lain yang saya kira kalau tidak mendongkrak kan bisa non faktor, dia tidak menaikkan, tidak menurunkan, atau faktor penggerus si cawapres. Nah, kalau kita lihat dari Pak Mahfud maupun Pak Muhaimin juga memberikan dampak kepada si capresnya, tapi tidak sesignifikan Gibran yang Jokowi Junior dan istilah saya tadi. Misalnya Pak Muhaimin itu beri dampak, Mas Anies dulu tidak sekuat sebelumnya di Jawa Timur, sekarang cukup signifikan kekuatan Anies di Jawa Timur, misalnya ada pertumbuhan. Nah, faktor-faktor inilah yang saya kira temuannya. Tapi satu lagi, Andrew, temuan kita Pilpres belum bisa disimpulkan satu putaran. Potensi berdasarkan survei poltreking masih berpotensi 2 putaran karena belum ada satu kandidat pun yang bisa melampaui sampai 50%. Jadi Pilpres masih relatif terbuka 2 putaran ketimbang 1 putaran meskipun punya potensi kedua-duanya. Jadi Andrew, survei dilakukan oleh kita, oleh poltreking dan berbagai macam lembaga survei. Kita melakukan bukan hanya hari ini, tapi sejak 3 tahun yang lalu untuk pemilu 2024, bahkan ada rekam jejak jelang pemilu 2019. Kemudian survei kita selisihnya 1%, tidak sampai dengan 1%. Survei terakhir kita di Februari 2019 itu selisihnya dengan pemilu tidak sampai 1%. Tapi ini kan data itu seperti mengambil hasil laboratorium, hasil lab, hasil tensi darah per hari ini. Bulan depan bisa berubah. Itu tendensi hari ini. Jadi data ini sebenarnya secara objektif kami hadirkan, sampaikan untuk jadi masukan buat semua. Pernah dulu kalau kita bentangkan trennya, itu hampir 10 kali kita dari data kita Mas Ganjar yang menang. Di atas itu, di tahun 2001, 2002, bahkan 2003 pertengahan itu masih Mas Ganjar di selalu leading di atas. Nah, itu sempat mulai cross di Pak Prabowo sebenarnya di survei-survei terakhir yang tadi saya sempat katakan ketika ada faktor Pak Jokowi yang dan persepsi publik bergeser dan seterusnya. Termasuk juga tren yang kita baca itu juga tren yang penting itu Andrew yang kedua, yang tadi dikutip oleh Gus Jazilul. Dari survei kita juga dan berbagai survei tren nomor 1 naik misalnya, itu betul angkanya sekitar 26-27%, bisa sampai 30%, ada potensi karena trennya sedang positif. Jadi dengan data hari ini sebenarnya ibarat pertandingan sepak bola, karena sudah di menit-menit terakhir Andrew, harusnya yang di atas harus berhati-hati, yang masih di bawah skornya harus kerja menyerang, jangan terbalik. Jadi kalau di debat kemarin Pak Anies menyerang, Pak Ganjar menyerang, itu benar, tapi kalau Pak Prabowo ikut-ikutan menyerang itu agak keliru Bang Andri. Jadi jangan blunder. Jadi harus clear. Kalau semuanya imbang itu misalnya skornya 2 sama bola, kan hati-hati jangan sampai ada blunder. Nah, pertandingan akan berubah, bisa jadi serangan yang masih di bawah itu menghasilkan, atau yang di atas blunder, itu bisa berubah itu posisinya. Sehingga di cawapres juga begitu, jangan terbalik ini Gus Jazilul. Harusnya Gus Muhaimin yang menyerang, jangan seperti kemarin. Tadi kan katanya kata Bang Andri justru Mas Gibran yang menyerang. Nah, harusnya dibalik kalau berdasarkan data survei. Yang kedua, Andrew, saya ingin sampaikan data juga. Ini bukan kata saya ya, data survei yang kami bisa bertanggungjawabkan secara objektif, populasi publik Indonesia, sampling. Nah, datanya debat itu hanya ditonton 30-40% oleh pemilih Indonesia. Dari yang nonton itu hanya 30% yang nonton penuh. Dari yang menonton penuh itu kita tanya, hanya ada 12-15% kemudian merubah pilihannya. Artinya maksimal 5% perubahan elektabilitas dampak dari debat. Itu pun tersebar ke berbagai kandidat, sehingga debat ini tidak besar dampaknya, kecuali ada strategi yang meledak, kemudian gimmick atau program yang meledak, atau
ada blunder politik yang luar biasa, dampaknya dahsyat. Itu bisa merubah elektabilitas. Satu lagi, saya ingin menegaskan hasil survei tadi, maka poin saya kan kalau ditanya kenapa naik faktor Pak Jokowi itu adalah pantau 3 hal. Satu, approval rating tingkat kepuasan Pak Jokowi. Kalau tingkat kepuasan Pak Jokowi naik, ada potensi kabar baik bagi Prabowo Gibran. Tapi kalau tingkat kepuasan Pak Jokowi turun, itu kabar baik bagi Anies Baswedan. Dia korelasinya terbalik dengan Anies berbanding lurus dengan Prabowo. Yang kedua, lihat di basis-basis Prabowo dan Anies dia bertarung seperti apa. Di basis Prabowo di 2019. Lalu basis Pak Jokowi 2019, lihat pertarungan Gibran dan Mas Ganjar, bagaimana pergeserannya. Kalau ada pergeseran atau tidak, itu akan bergeser. Terakhir, simpulan survei kami ini, Pilpres masih 2 putaran, karena belum ada satupun dari ijma survei, jumhur ulama survei, tanda petik, kalau kata istilah saya Mas Burhan, belum ada. Masih Pilpres sedikit ya, berlangsung 2 putaran. Kalau 1 putaran, potensi nomor 2 itu menang paling mungkin ketimbang yang lain berdasarkan angka. Tapi kalau Pilpres 2 putaran, maka pemenangnya masih 50-50, semua punya potensi untuk menang. Bisa Anies atau Ganjar yang melawan Prabowo. Kita dapat poinnya, Mas Antas.